Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 11 atas nama Andri Febrian dan Amprianto Mulyo Saputro akan mempresentasikan tentang inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Penyebab penyebab terjadinya inflasi. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan ketersediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga barang. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi. Dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP deflator. Secara umum, inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumsi atau IHK. Tidak hanya itu, inflasi juga dipengaruhi oleh harga bahan pokok atau naik, adanya tarik permintaan kelebihan inflasi atau uang, serta desakan atau tekanan produksi atau distribusi. Kurangnya produksi atau juga termasuk kurangnya distribusi juga menyebabkan terjadinya inflasi. Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter bank sentral, sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh pemerintah, seperti fiskal, perpajakan, pengutuan, insentif dan distribusi kebijakan, pembangunan infrastruktur, regulasi dan lain-lain. Penggolongan. Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berada dalam negeri misalnya akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibatnya naik harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup atau closed inflation. Namun apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka open inflation. Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga harus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot, disebut inflasi yang tidak terkendali atau hiperinflasi. Berdasarkan keparahannya, inflasi juga dapat dibedakan. Satu, inflasi ringan kurang dari 10% per tahun. Dua, inflasi sedang antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% per tahun. Hiperinflasi lebih dari 100% per tahun. Mengukur inflasi. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat presentasi perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya indeks harga konsumsi IHK atau Consumer Index CPI.
adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Indeks biaya hidup atau cost living index. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses processing. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa dapat karena perubahan harga bahan baku, meningkatnya biaya produksi yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi. 4. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu. 5. Indeks harga barang-barang modal. 6. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Dampak dari inflasi yaitu ada dampak positif dan negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi tersebut ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatnya pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Andri dan Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.